Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nugroho. Saya akan menyampaikan materi cara belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. 3. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang prioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan yang sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. 12. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara seimbang. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu bahwa kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. 18.
Jangan suka mencontek. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. 21. Hindari sikap tidak jujur. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadaan dan tidak perlu mencontek. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. 23. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya, dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. 24. Conditioning. Manusia bisa belajar dengan mengkondisikan. Seseorang dikatakan belajar dengan mengkondisikan jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut, tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. 25. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. 26. Mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. 27. Sering-seringlah praktek. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. 28. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. 29. Mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah cobalah untuk mencari hal yang terkait pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.